Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku akan mempresentasikan tugas desain presentasi pada mata kuliah Aplikasi Komputer Perkantoran 1 dengan dosen pengampu Bapak Roni Fasla, SPDMM. Di video ini aku akan mempresentasikan materi otomatisasi tata kelola keuangan dengan judul materi memahami ruang lingkup dana kas kecil. Sebelumnya, perkenalkan aku Zulfiana Siti Awaliyah dari program studi D4 Administrasi Perkantoran Digital kelas B dengan NIM 17124222077. Nah baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian kas dan kas kecil, yang kedua sifat dan karakteristik kas kecil, yang ketiga fungsi dan tujuan kas kecil, yang keempat sumber dana kas kecil, dan yang kelima ketentuan penggunaan kas kecil, yang keenam penggunaan kas kecil, dan yang ketujuh kas kecil sistem impress dan fluctuation. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian kas. Nah, di sini ada pengertian kas menurut para ahli. Menurut Munawir, kas adalah uang tunai yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Di dalamnya termasuk cek yang diterima dari konsumen dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro maupun demand deposit. Lalu yang kedua, ada pengertian kas menurut Zaki Barituan. Kas yaitu suatu alat tukar dan bisa digunakan dalam suatu bentuk ukuran dalam bidang akuntansi. Lalu yang ketiga, menurut standar akuntansi keuangan atau SAK. Kas adalah seluruh alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Maka kesimpulan dari kas ini yaitu kas merupakan segala sesuatu baik berbentuk uang ataupun bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Kas merupakan suatu aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan bisa dimanfaatkan untuk bisa digunakan dalam pendanaan umum perusahaan. Di dalam dunia bisnis, nilai kas suatu perusahaan menjadi salah satu indikator terkait performa perusahaan tersebut. Artinya, semakin tinggi nilai kas perusahaan, maka performa perusahaan tersebut akan dinilai baik. Selanjutnya, ada pengertian kas kecil. Di sini ada pengertian kas kecil menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Priyati tahun 2016. Kas kecil merupakan uang tunai yang dapat diisikan atau disediakan untuk digunakan membayar tentang pengeluaran-pengeluaran yang nominalnya itu relatif kecil. Lalu yang kedua, menurut Mulyadi tahun 2016. Kas kecil merupakan uang yang disediakan untuk membayar tentang pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Lalu yang ketiga, menurut Rusdianto tahun 2009. Kas kecil merupakan uang tunai yang telah disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan sebuah cek maupun giro. Lalu yang keempat, menurut Diana dan kawan-kawan tahun 2017, kas kecil merupakan kas yang dapat disisihkan ke dalam entitas untuk membayar berbagai macam beban dengan jumlah rupiahnya kecil, seperti ongkos taksi, pembelian perlengkapan kantor, atau makan siang untuk karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa kas kecil ini memiliki peranan yang penting di dalam operasional perusahaan. Lalu kas kecil bisa kita simpulkan sebagai sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan oleh perusahaan dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis apabila dibayar dengan cek. Nah, aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil ini bisa terjadi jumlah-jumlahnya kecil, yaitu pembelian alat tulis kantor, pembelian perangko, pembayaran uang parkir, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada sifat dan karakteristik kas kecil. Nah, di sini ada 4 macam sifat karakteristik kas kecil. Yang pertama itu ada kas terlibat dalam semua transaksi. Artinya, kalau melakukan transaksi, pasti ada alat tukarnya. Alat tukarnya itu berupa uang, kas, atau berbentuk tunai.
Dalam melakukan pembelian atau transaksi, yang uang ini selalu terlibat dalam proses transaksi kita. Lalu yang kedua, kas mudah untuk digunakan. Kas ini merupakan harta yang mudah digunakan dan siap dalam transaksi. Artinya dapat ditukarkan dengan harta lain. Selain itu, kas mudah dipindah tangankan. Lalu yang ketiga, jumlah uang kas harus dijaga sehingga tidak terlalu banyak dan kurang. Artinya, karena kas kecil ini jika lebih banyak itu berbahaya dan kurang juga lebih bahaya, maka jumlahnya itu harus kita jaga. Lalu yang keempat, kas terdiri dari saldo yang dipegang oleh perusahaan dan termasuk dalam rekening giro. Kas ini ada yang berbentuk uang dan ada juga yang berbentuk bukan uang. Dan rekening giro termasuk kas karena di dalamnya ada nominal uangnya. Selanjutnya, fungsi kas kecil. Di sini terdapat beberapa fungsi kas kecil, salah satunya untuk melakukan pengeluaran yang bersifat kecil. Benar, karena tadi di pengertian kas kecil itu merupakan uang yang dikeluarkan untuk membiayai atau membayar semua pengeluaran yang bersifat kecil. Lalu yang kedua, untuk melakukan pengeluaran yang pembayarannya tidak bisa menggunakan cek atau giro. Yang ketiga, untuk keamanan dari tindakan kejahatan. Selanjutnya, ada tujuan pembentukan kas kecil. Di sini terdapat tujuan yang sudah aku cantumkan, yaitu terdapat 4 tujuan. Yang pertama, memisahkan transaksi yang sifatnya besar dan kecil. Lalu yang kedua, memudahkan jika perusahaan menggunakan dana dadakan. Yang ketiga, memudahkan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan perlengkapan kantor. Yang keempat, mencegah terjadinya aktivitas pengeluaran kas yang tidak ekonomis. Selanjutnya ada sumber dana kas kecil. Dalam kas kecil ini, kita terdapat sumber dana kas kecil, di mana yang pertama modal dari pemilik perusahaan. Artinya, modal dari pemilik perusahaan ini memberikan uang sebagai kas kecil bagi perusahaan. Lalu yang kedua, laba dari operasional perusahaan. Laba itu keuntungan. Jadi misalnya perusahaan mengalami keuntungan, otomatis ada penambahan untuk kas kecil tersebut. Yang ketiga, penerimaan kas dari bunga dan dividen. Misalnya kita mempunyai saham, kemudian ada dividennya atau bunganya. Kemudian kita bisa jadikan ini sebagai sumber kas kecil. Lalu yang keempat, penerimaan dari biaya sewa. Misalnya ada orang yang menyewa barang. Biasanya nanti orang yang memberikan uang sewa itu bisa sebagai sumber dana kas kecil. Lalu selanjutnya ada ketentuan penggunaan dalam kas kecil. Yang pertama itu penggunaan sesuai dengan batas maksimal. Artinya setiap perusahaan memberikan porsi berapa persen untuk dana yang sifatnya mendesak ataupun mendadak. Pada umumnya dalam melakukan estimasi setiap perusahaan memberikan porsi berapa persen untuk dana yang sifatnya mendesak maupun mendadak. Hal ini bertujuan agar penggunaan kas kecil tidak melebihi batas maksimal yang ditentukan. Lalu yang kedua, tidak untuk pemberian pinjaman. Kas kecil dibentuk dengan tujuan untuk membiayai berbagai macam keperluan investasi atau perusahaan dan tidak untuk pegawai. Hal ini berarti kas kecil tidak diperkenankan untuk diberikan sebagai pinjaman kepada pegawai. Biasanya, perusahaan memiliki bagian tersendiri dalam mengurusi pinjaman yang dapat diberikan pada pegawai dan tentu saja itu bukan bagian dari kas kecil. Lalu yang ketiga, bukti pengeluaran harus disetujui oleh pengelola kas kecil. Pengelola kas kecil akan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dalam melakukan pengajuan pengeluaran kas kecil. Tujuannya untuk meminimalisasi penyalahgunaan dana kas kecil untuk hal yang tidak penting atau kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir, bukti pembayaran harus dilampirkan. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, maka kita harus melampirkan bukti pembayarannya. Selain itu,
Untuk meminimalisasi penyimpangan kas kecil, bukti pembayaran juga bertujuan untuk melakukan kegiatan pencatatan laporan keuangan. Ada penggunaan dari kas kecil. Nah, penggunaan kas kecil ini banyak. Tentunya penggunaan kas kecil ini sifatnya yang relatif kecil. Contohnya seperti pembelian materai, pembayaran rekening listrik, pembayaran air, pembayaran telepon, membeli karangan bunga, konsumsi tamu dadakan, pengeluaran transportasi, pembelian lampu, konsumsi untuk kepentingan rapat, biaya pengadaan seminar, dan bahkan banyak lagi penggunaan kas kecil yang relatifnya kecil. Selanjutnya ada kas kecil dengan sistem impress dan fluctuation. Nah, di dalam kas kecil ini terdapat dua metode. Yang pertama itu metode impress fund system, dan yang kedua metode fluctuation fund system. Nah, di sini yang pertama ada metode impress fund system atau metode tetap. Memiliki pengertian di mana metode ini merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas yang terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Ketika kita mengelola keuangan dengan menggunakan metode impress atau dana tetap, maka kita tidak perlu melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi, tetapi hanya mengumpulkan bukti transaksinya saja. Misalnya, membeli perlengkapan berupa materai, itu tidak perlu dilakukan penjurnalan, tetapi hanya mengumpulkan bukti transaksinya saja, dan nanti itu akan dicatat sebagai beban. Lalu, metode impress ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dana kas kecil tidak berubah. Maksudnya apa? Misalnya, kalau di awal sudah ditetapkan setiap tanggal 1-nya sebesar 5 juta per bulan, berarti bulan selanjutnya ditetapkannya sama seperti bulan pertama, yaitu 5 juta per bulan. Lalu yang kedua, pada waktu pengisian kas kecil tidak ada jurnal. Artinya, jika kita ingin melakukan pengeluaran dari kas kecil dalam metode impress ini, maka tidak perlu mencatatnya. Jadi, setiap kali melakukan transaksi pembayaran, kita harus meminta bukti transaksinya. Yang ketiga, buku kas kecil sebagai alat kontrol. Yang keempat, jurnal pada sistem impress ini atau sistem tetap berupa beban-beban berada di posisi debit dan kas berada di posisi kredit. Misalnya, kita melakukan pembelian materai, maka itu ditulis sebagai beban dan posisi penulisannya itu berada di debit. Lalu kemudian posisi kreditnya itu ditulis sebagai kas. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini. Di sini ada contoh jurnal umum dari metode impress fund system atau metode tetap. Di kolom pertama ini ada kolom keterangan berisi biaya pengiriman penjualan, langganan surat kabar dan majalah, biaya rapat dan pertemuan, biaya percetakan form. Nah, ini semua termasuk beban. Biaya pengiriman penjualan 1, 2, 3, dan 4 termasuk ke dalam beban dan dituliskan di debit. Lalu di posisi kreditnya kita tulis sebagai kas kecil. Ini contoh dari metode impress fund system. Pencatatan metode impress di sini kita tulis semuanya biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai beban. Kemudian semua beban ini ditambahkan. Nantinya hasilnya ditaruh di sisi kredit sebesar 8 juta. Ini adalah pencatatan metode impress yang dilakukan setiap akhir bulan atau ketika akan melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu selanjutnya ada ketentuan metode impress fund system atau metode sistem tetap. Yang pertama, kas kecil disediakan untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dilakukan dengan cek. Nah, semua pengeluaran kas kecil ini dicatat pada buku kas kecil dan hanya diposting ke buku besar sekali saja pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Lalu yang kedua,
Dana yang ditentukan dalam kas kecil harus ditetapkan melalui keputusan manajemen dan tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Yang ketiga, pengeluaran kas kecil hanya dapat dilakukan setelah perintah pengeluaran kas kecil telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, pengisian kembali kas kecil dilakukan secara berkala, misalnya 1 kali dalam seminggu untuk mengganti sejumlah kas yang telah digunakan melalui penarikan tunai dari bank dan tidak boleh dari penerimaan harian. Lalu yang kelima, transaksi kas kecil cukup dibutuhkan 1 kali saja pada saat pengisian kembali kas kecil. Selanjutnya, ada prosedur metode impress one system atau metode tetap. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diserahi sejumlah uang tunai untuk pembayaran pengeluaran yang diprediksikan dan memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dana kas kecil digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pengeluaran. Yang ketiga, kasir melakukan pembentukan dana kas kecil kembali dengan mengisi sejumlah pengeluaran. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode fluctuation fund system atau metode fluktuasi, yang dimana memiliki definisi suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana suatu kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tadi metode impress merupakan dana tetap, di metode fluktuasi ini kebalikan dari metode impress. Metode fluktuasi ini adalah metode dana tidak tetap atau berubah-ubah. Metode berubah-ubah ini maksudnya yang berubah-ubah itu uangnya. Misalnya kalau tadi di metode impress itu ditetapkan setiap tanggal 1-nya itu 5 juta, maka bulan selanjutnya akan tetap sebesar 5 juta. Tetapi kalau di metode fluktuasi ini, kita dilihat dari definisinya bahwa suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Jadi metode ini sifatnya berubah-ubah. Lalu yang selanjutnya, ada ciri-ciri dari metode fluktuasi. Yang pertama itu, dana kas kecil berubah. Kalau tadi di metode impress tidak berubah, di metode fluktuasi ini dana kas kecilnya berubah. Yang kedua, pada waktu pengisian kas kecil ada jurnalnya. Jadi, pada metode ini akan dicatat berbeda dengan metode impress tadi. Metode fluktuasi ini, setiap melakukan pengeluaran akan langsung dicatat ke dalam buku besar. Lalu yang ketiga, buku kas kecil berfungsi sebagai jurnal. Maksudnya, ketika nanti kita melakukan pencatatan dalam metode fluktuasi ini, maka dilakukan pencatatannya di buku kas kecil yang nantinya akan dijadikan sebagai jurnal dan akan diposting ke dalam buku besar. Lalu yang keempat, jurnal pada sistem fluktuasi ini bentuknya kas kecil dan kas di mana kas kecil berada di posisi debit dan posisi kas ini berada di kredit. Bisa kita lihat dari contohnya ini. Di sini ada contoh jurnal umum metode fluctuation fund system atau metode fluktuasi. Metode fluktuasi ini kan sifatnya berubah-ubah. Kalau di metode impress tadi sifatnya tetap. Pada metode fluktuasi ini, pertama di sini ada tanggal 1 bulan 11 2022 ada pengisian dana kas kecil. Berarti kas kecil kita di sini bertambah sebesar 10 juta. Kemudian kasnya berkurang di posisi kredit sebesar 10 juta. Lalu tanggal 2 bulan 11 2022 ada membayar majalah dan koran sebesar 720.000 di posisi debit dan kas kecil di posisi kredit sebesar 720.000. Nah, di sini kita sudah bisa membedakan ya antara metode fluktuasi dengan metode impress. Kalau metode impress tadi
dicatatnya di akhir bulan, dan kas kecilnya selalu berada di sisi kredit. Ini yang membedakan jurnal antara metode fluktuasi dengan metode IPRES atau metode tetap. Jadi, jumlah pengisian dana kas kecil metode fluktuasi tidak ada batasannya. Misalnya di bulan pertama 5 juta, maka di bulan selanjutnya bisa saja menjadi 7 juta atau 10 juta. Bisa berkurang atau bertambah nominalnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, selanjutnya ada ketentuan metode pada metode fluktuasi. Yang pertama ini, dana kas kecil tidak ditetapkan dalam jumlah yang tetap. Yang kedua, jumlah dana kas kecil akan berfluktuasi atau berubah-ubah. Yang ketiga, kas kecil oleh pemakaian kas kecil oleh pemegang kas kecil dicatat dalam bentuk jurnal formal. Yang keempat, perubahan dana kas kecil dalam penggunaan metode fluktuasi dicatat ke dalam akun kas kecil. Lalu yang terakhir, pembentukan dana, penggantian dana dicatat di sisi debit, sedangkan penggunaan dana kas kecil dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, prosedur metode fluctuation fund system atau metode fluktuasi memiliki beberapa prosedur, diantaranya pada saat pembentukan dana kas kecil akan dilakukan pencatatan dengan mendebit kas kecil dan mengkredit kas. Yang kedua, setiap ada pengeluaran kas kecil langsung dilakukan pencatatan dengan mendebit beban dan mengkredit kas kecil. Lalu yang terakhir, pengisian kembali dapat dilakukan sebesar jumlah yang sama, bisa lebih besar atau lebih kecil seperti yang tadi sudah dijelaskan, daripada saat pembentukan tanpa memperhatikan berapa kas kecil yang sudah dikeluarkan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.